Tuhan, Shalom Bapak Saudara sekalian. Kita boleh berjumpa lagi di dalam perenungan firman Tuhan dalam kesempatan pada pagi ini. Firman Tuhan pada pagi ini kita akan belajar tentang mezbah. Firman Tuhan saya ambil ayat dari Kejadian pasal 12 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel, di sebelah barat, dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi nama Tuhan Yesus, ayat ini menceritakan bagaimana Abraham keluar dari tanah kelahirannya, yaitu tanah Ur Kasdim, di mana dia dilahirkan, dia dibesarkan, bagaimana dia juga berkeluarga di situ. Demi sebuah ketaatan terhadap panggilan Tuhan, ia keluar meninggalkan segala sesuatunya dan dia memasuki suatu negeri yang dia belum tahu di mana tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada dia. Jangan jemaat Tuhan, ayat ini menceritakan bahwa pada saat Abraham, yang pada saat itu masih dinamakan Abraham di setiap tempat persinggahannya ia mendirikan kemah, tetapi dia tidak lupa juga senantiasa mendirikan atau membangun mezbah. Pada saat dia membangun mezbah, maka mezbah itu dia pakai untuk mempersembahkan korban bakaran sebagai rasa syukur dia kepada Tuhan atas pimpinan dan pertolongan Tuhan di dalam perjalanannya maupun di dalam panggilan Tuhan dalam kehidupannya. Jangan jemaat Tuhan, mezbah yang dibangun oleh Abraham ini menjadi sebuah keteladanan hidup atas kehidupan kita. Mengapa? Seperti tadi saya katakan bahwa setiap kali Abraham dia ada di tempat-tempat persinggahan, dia selalu membangun mezbah. Bahkan pada saat-saat situasi genting, situasi-situasi yang sulit dalam beberapa kehidupannya, dia memerlukan jawaban Tuhan, dia memerlukan tanda daripada Tuhan. Dia selalu membangun mezbah dan menaikkan korban bakaran pada Tuhan. Maka dia mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Tetapi dalam situasi-situasi tertentu di mana Abraham tidak membangun mezbah, dia tidak menaikkan korban bakaran pada Tuhan, maka Abraham mengalami sesuatu yang sulit yang dalam kehidupannya. Dan jemaat Tuhan, mezbah merupakan sarana untuk persembahkan korban bakaran yang merupakan ucapan syukur pada Tuhan. Mezbah kebanyakan pada saat itu terbuat atau dibuat dari tumpukan batu-batu. Dan hal yang sama juga pada saat Musa dia memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Bagaimana juga beberapa kali Musa membangun mezbah untuk mempersembahkan korban. Di dalam perjalanan Musa menuju tanah perjanjian, Tuhan secara khusus memerintahkan pada Musa untuk membangun atau membuat mezbah. Kita tahu ada dua mezbah yang dibuat oleh Musa, yaitu mezbah korban bakaran yang terbuat dari kayu penaga dan dilapisi oleh tembaga. Dan mezbah korban bakaran ini diletakkan atau ditempatkan di pelataran daripada kemah suci. Dan ada mezbah yang kedua, yaitu mezbah pembakaran ukupan, terbuat dari sama kayu penaga, tetapi yang membedakan adalah mezbah korban ukupan dilapisi dengan emas. Berbeda dengan mezbah korban bakaran, ya dilapisi dengan tembaga. Dan tempatnya pun berbeda. Mezbah korban ukupan ditempatkan di ruang kudus. Jadi ada dua mezbah yang dibuat oleh Musa di dalam kemah suci atau tabernakel Musa. Dan di dalam perkembangannya kita tahu bagaimana Daud ya merindukan untuk membangun akan bait Allah atau bait suci. Tetapi Tuhan tidak izinkan Daud membangunnya. Akhirnya diizinkan oleh Tuhan, yaitu Salomo. Dan Salomo juga akhirnya membangun
secara permanen daripada bait Allah, tetapi mezbah tetap sama. Saudara jemaat Tuhan, dua mezbah itu tetap ada di dalam bait suci yang dibangun oleh Salomo. Saudara jemaat Tuhan, dari zaman Kain dan Habel hingga zaman raja-raja Israel maupun raja-raja Yehuda, bahkan pada zaman Yesus melayani, para imam bait Allah menggunakan mezbah untuk mempersembahkan korban-korban yang terdiri dari binatang-binatang yang halal, yaitu seperti burung terkukur, dari domba, dari lembu, sapi. Karena binatang-binatang ini yang menjadi ketetapan sejak zaman Musa. Saudara jemaat Tuhan, maksud dari semuanya ini adalah sebagai pengucapan syukur dan pengudusan umat pada saat itu. Melihat betapa pentingnya kegunaan mezbah, sebuah pertanyaan, mengapa pada masa kini orang Kristen tidak membangun mezbah? Mezbah dan korban-korban persembahan merupakan kiasan dari apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan selama pelayanannya 3,5 tahun di muka bumi, khususnya atas orang-orang Israel pada saat itu. Dan jemaat Tuhan, di dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-10 dikatakan, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ayat ini menjadi sebuah acuan bagi kita. Penulis Ibrani menegaskan pada saudara-saudara, kalau hari ini saudara-saudara tidak perlu mempersembahkan korban-korban bakaran yang berupa dari binatang-binatang, baik dari burung terkukur sampai dengan lembu sapi, pada saat kita menaikkan korban syukur ataupun pada saat saudara-saudara mohon pengampunan dosa pada Tuhan. Karena apa? Karena Yesus telah menggenapi akan semua korban-korban ini. Sedang jemaat Tuhan, lalu apa makna daripada mezbah dalam kehidupan kita orang percaya pada masa kini? Sedang jemaat Tuhan, mezbah berbicara tentang persekutuan dengan Allah. Persekutuan dengan Allah diwujudkan oleh apa? Hari-hari ini kita mewujudkan persekutuan dengan Allah melalui ibadah berjemaah. Pertama, melalui ibadah berjemaah. Di dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25 dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sedang jemaat Tuhan, hari-hari ini kita menghadapi situasi yang dilematis antara kita rindu beribadah berjemaah dengan dampak daripada COVID-19. Di satu sisi kita rindu untuk bersekutu dalam gedung gereja secara bersama-sama, tetapi bagaimana ada ancaman daripada dampak COVID-19. Dan jemaat Tuhan, saya katakan dalam kesempatan kali ini, tanpa mengurangi kerinduan kita di dalam kita bersekutu dengan Tuhan dan esensi dalam kita beribadah secara berjemaah, ibadah yang kita lakukan secara online tidak akan mengurangi hadirat Tuhan di dalam kita beribadah. Yang penting adalah, perhatikan ini, yang penting adalah sikap hati kita dan cara kita dalam beribadah secara online. Sidang jemaat Tuhan, pada saat kita memiliki sikap hati dan cara kita beribadah secara online, maka hal ini sama artinya dengan kita bersekutu secara berjemaah. Karena apa? Kita juga melakukan ibadah dengan khotbah yang sama untuk kita bersekutu, dengan puji-pujian yang sama, meskipun tempat kita berbeda satu dengan lainnya. Tetapi di dalam hati kita merasa kita berkumpul bersama-sama dengan jemaat Tuhan yang lain. Artinya apa? Mari, saya tekankan di sini, mari pada saat kita melakukan ibadah secara online, mari kita berpakaian yang rapi. Sama seperti pada saat kita
datang ke gereja, kita mandi dulu, kita pakai pakaian yang bagus, pakai pakaian yang rapi. Kemudian mari kita juga serius pada saat kita beribadah secara online. Jangan kita berpikir, hanya cuma saya sendiri atau hanya kami sekeluarga beribadah. Kita nggak serius di dalam merenungkan firman Tuhan, kita mendengar khotbah, kita anggap sepele, kita mondar-mandir di rumah, kita duduk di sofa dengan kaki diangkat, kita nggak serius. Kita pikir, cuma kami sendiri. Atau juga pada saat kita mendengar atau mendengar khotbah, kita sambil baring-baring karena kita merasa sendirian menyaksikan khotbah itu. Kita tidak melakukan sama seperti kalau kita ibadah di gereja. Tidak heran kalau kita melakukan seperti itu, ibadah online kita terasa hambar. Sidang jemaat Tuhan, mari pada saat kita beribadah secara online, kita juga mengkhususkan jam itu untuk kita bersekutu, kita beribadah. Kita berpikir bahwa di jam itu kita sementara berkumpul bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. Pada saat kita ibadah secara online, maka pastikan saudara tidak sekedar menonton akan sebuah khotbah, tetapi saudara sementara beribadah dengan sebuah keyakinan. Pada saat saudara melakukan ibadah secara online, sama seperti saudara ibadah di gereja, ada sebuah keyakinan bahwa Tuhan juga hadir di rumah saudara. Tuhan ada bersama-sama dengan ibadah saudara secara online. Oleh karena itu, mari miliki sikap hati yang benar, cara ibadah online yang benar. Jangan anggap sepele ibadah online. Jangan merasa karena Bapak Saudara sekalian hanya sekeluarga, saudara duduk santai. Mari hal yang sama kerjakan, sama seperti kita ibadah di gereja. Karena yang kita rindukan adalah bukan kehadiran saya sebagai seorang gembala, tetapi yang saudara rindukan adalah kehadiran Tuhan. Kalau saudara yakin bahwa Tuhan hadir di dalam ibadah online saudara, maka saya dan saudara pasti memiliki sikap hormat di dalam ibadah online yang sementara kita kerjakan. Perkara yang kedua, bagaimana berbicara tentang misbah adalah bersekutu atau ibadah kita bersama dengan keluarga. Dan jemaat Tuhan, pada saat Nuh dia keluar dari Bahtera, setelah Nuh beserta dengan keluarganya, beserta juga seluruh binatang-binatang, baik binatang yang haram dan yang tidak haram, masuk di dalam Bahtera. Maka pada saat air bah sudah surut, tanah sudah mulai menjadi kering, maka Nuh dan keluarganya dia keluar dari Bahtera dan membangun Mesbah. Apa yang dikerjakan Nuh menjadi sebuah contoh. Pada saat Nuh sudah lepas dari bahaya air bah, dia tidak langsung bekerja, dia tidak langsung mengolah tanah di mana dia ada hari itu, tetapi yang dikerjakan pertama-tama oleh Nuh, dia adalah membangun Mesbah dan menaikkan akan korban-korban bakaran dari binatang-binatang yang halal atau tidak haram. Sidang jemaat Tuhan, momen atau sebuah kesempatan yang Tuhan berikan bagi Nuh, dia mendapatkan anugerah untuk diselamatkan. Dia ingat akan kebaikan Tuhan. Oleh karena itu, ini menjadi sebuah pelajaran penting buat saudara-saudara. Pada saat Tuhan sudah menolong, pada saat Tuhan sudah membebaskan kita, Tuhan sudah memberkati kita, Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya pada kita, maka yang pertama-tama yang mesti kita kerjakan adalah jangan lupa menaikkan korban syukur pada Tuhan. Kita mengucapkan terima kasih pada Tuhan. Dan jemaat Tuhan, Nuh membawa seluruh anggota keluarganya untuk bersekutu. Nuh tidak sendirian, tetapi Nuh sebagai seorang kepala keluarga, dia bawa akan istrinya,
dia bawa akan anak-anaknya, dan dia bawa anak-anak menantunya untuk membangun mezbah. Mereka ajak beribadah pada Tuhan, dan dia menaikkan korban pada Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, dalam pidato terakhir daripada Yosua kepada bangsa Israel, Yosua juga memberikan pilihan kepada bangsa Israel kepada siapa mereka akan beribadah. Dalam kesempatan itu, Yosua mengambil sebuah tindakan, sebuah keteladanan. Dia mengambil contoh dan ketetapan hati. Dia katakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Dan jemaat Tuhan, Yosua, dia sebagai seorang pemimpin hari itu, dia tawarkan kepada bangsa Israel, hari ini kalian pilih, kalian tetapkan, kalian mau beribadah kepada Tuhan Allah yang hidup, yang telah membebaskan kita, yang telah membawa kita masuk dalam tanah perjanjian, atau menyembah kepada Allah-Allah lain. Yosua mengambil ketetapan, Yosua mengambil contoh dan teladan. Ia memberikan diri kepada seluruh orang-orang Israel hari itu untuk dia nyatakan, kami beserta keluarga beribadah pada Tuhan. Di dalam perjanjian baru juga memberikan contoh-contoh akan adanya keluarga-keluarga yang bersekutu di dalam keluarganya. Mereka membangun mezbah keluarga. Sidang jemaat Tuhan, ada beberapa contoh seperti Kornelius. Pada awalnya Kornelius dia bukan seorang percaya kepada Tuhan. Tetapi pada saat malaikat Tuhan datang kepada Kornelius, maka Tuhan katakan kepada Kornelius, kamu pergi jumpai seorang yang bernama Simon Petrus. Singkat cerita, pada saat Simon atau Petrus datang ke rumah Kornelius, Kornelius tidak menjumpai sendiri akan Simon atau Petrus ini, tetapi Kornelius sudah mengumpulkan semua anggota keluarganya beserta semua pembantu-pembantunya, semua pegawainya dikumpul untuk mendengar akan firman Allah. Ada contoh-contoh lain seperti Priscilla dan Aquila. Suami istrinya adalah seorang yang bersekutu dengan Tuhan. Bahkan suami istri adalah orang-orang yang menopang akan pekerjaan Tuhan. Saya yakin kalau Priscilla dan Aquila ini dia bukan seorang yang bersekutu dalam keluarganya, nggak mungkin mereka mau mendukung akan pekerjaan Tuhan yang dikerjakan oleh Paulus. Dan contoh lain, keluarga Lois, Eunike, dan juga Timotius. Bagaimana keluarga ini boleh bersekutu? Dan pada akhirnya Timotius dia menjadi seorang pelayan Tuhan yang luar biasa. Contoh lain juga keluarga tentang Filemon. Filemon dia adalah sebuah keluarga orang kaya, tetapi pada saat Paulus meminta kepada Filemon untuk dia menerima kembali Onesimus. Onesimus adalah pembantu atau budak yang pernah mengecewakan Filemon. Tetapi oleh karena permintaan daripada Paulus, seorang pelayan Tuhan yang punya kredibilitas yang luar biasa, Paulus katakan kepada Filemon, terimalah kembali akan Onesimus. Dan jemaat Tuhan, saya yakin bahwa Filemon dia adalah seorang yang cinta Tuhan. Dalam rumahnya adalah sebuah persekutuan. Maka Alkitab katakan Filemon menerima kembali Onesimus, seorang budak yang pernah mengecewakan dia, seorang yang pernah menyakiti hatinya. Saya yakin hanya orang yang memiliki persekutuan dengan Tuhan mampu menerima kembali orang-orang yang menyakiti dia. Filemon menjadi contoh bagi kita. Dan jemaat Tuhan, perkara yang ketiga,
Mezbah berbicara tentang persekutuan. Persekutuan tidak sekedar secara berjemaah yang hari-hari kita lakukan secara online. Mezbah juga berbicara tentang ibadah dalam keluarga kita. Tetapi mezbah berbicara juga persekutuan pribadi dengan Tuhan. Dan jemaat Tuhan, sama seperti dalam masa perjanjian lama, pada saat umat Tuhan membangun mezbah, tidak jarang mereka juga melakukannya secara pribadi atau melakukan sendiri atau perseorangan. Dan jemaat Tuhan, selama pelayanan Tuhan Yesus 3,5 tahun di muka bumi, salah satu pengajarannya adalah tentang berdoa. Dan bagaimana para murid dia berdoa di kamar. Tidak perlu mereka berdoa di persimpangan-persimpangan jalan, ya sama seperti dikerjakan oleh orang-orang Farisi, berdoa dengan suara yang keras-keras. Tetapi Yesus katakan, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Hal ini mengajarkan kepada kita saat ini bahwa bersekutu secara pribadi juga tidak kalah pentingnya dengan bersekutu secara berjemaah. Pada saat Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan seorang perempuan Samaria, Yesus menyampaikan masalah ibadah bukan tempat yang menjadi esensinya, melainkan cara ibadah itu yang lebih penting. Yesus katakan pada perempuan Samaria, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Apa yang melatar belakangi perkataan Tuhan kepada perempuan Samaria? Kehidupan orang-orang Samaria dengan orang-orang di Yerusalem berawal dari perpecahan antara Raja Rehabeam dan Raja Yerobeam. Akhirnya muncul dua kelompok antara kerajaan Yehuda yang ada di Yerusalem, sedangkan 10 suku lainnya mereka tidak mau masuk di dalam kelompok orang-orang Yehuda atau dalam keturunan Raja Daud. Mereka membangun kerajaan sendiri, dan mereka tidak sekedar membangun akan kerajaan sendiri, tetapi mereka juga membangun tempat ibadah. Karena hari itu mereka berpikir, jangan sampai orang-orang Israel ini masih datang ke Yerusalem untuk beribadah, untuk menyampaikan korban-korban persembahan pada Tuhan. Dan jemaat Tuhan, akhirnya Raja Yerobeam yang memimpin 10 suku membangun 2 mezbah besar, yaitu di Dan dengan di Betel. Dan singkat cerita, akhirnya orang-orang Samaria pada zaman Yesus, mereka adalah orang-orang yang dikucilkan oleh orang-orang Yahudi karena mereka dianggap sesat. Dan Yesus katakan kepada perempuan Samaria ini, seperti yang sudah kita baca tadi, bahwa tiba saatnya kita tidak akan beribadah di Yerusalem karena di situ ada Bait Allah, atau juga beribadah di gunung ini seperti nenek moyang orang-orang Samaria. Sudah jemaat Tuhan, di dalam ayat yang 24, Yesus katakan, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Esensi atau inti daripada sebuah ibadah adalah bagaimana cara kita menyembah Tuhan, bukan masalah tempat. Kembali saya menguatkan iman dan pengharapan kita. Kalau sampai hari ini kita belum ibadah di gereja, jangan tawar hati, jangan kecewa,
Jangan menyalahkan situasi. Meskipun kita ibadah secara online, yang penting cara kita bersekutu dengan Tuhan. Ada sebuah kerinduan, ada sebuah rasa haus yang dalam, ada sebuah kerinduan akan jamahan Tuhan. Saya yakin kalau Bapak Ibu Saudara sekalian memiliki sikap hati, roh yang haus akan Tuhan, maka tidak ada yang mustahil Tuhan hadir menjamah, melawat Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah masing-masing. Dan jemaat Tuhan, selanjutnya di dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika, Rasul Paulus mengingatkan akan jemaat bagaimana masing-masing mereka jangan sampai mereka memadamkan api daripada Roh Kudus di dalam diri mereka. Rasul Paulus katakan, janganlah padamkan roh. Ayatnya pendek, hanya 3 kata, tetapi memiliki makna yang begitu dalam, memiliki pesan yang begitu penting. Janganlah padamkan roh. Di sini dikatakan tulis R besar, yaitu Roh Kudus. Hal ini karena Roh Kudus berdiam di dalam diri orang percaya secara pribadi lepas pribadi, bukan secara kolektif. Artinya apa? Bahwa Roh Kudus mendiami diri orang percaya pribadi atau orang per orang. Bukan otomatis satu keluarga memiliki Roh Kudus. Kuncinya adalah kalau orang itu percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan, maka Roh Kudus ada di dalam kehidupan orang percaya itu. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak percaya? Jelas firman Tuhan katakan, kalau orang itu nggak percaya kepada Tuhan, maka Roh Kudus juga tidak ada di dalam diri orang itu. Bagaimana mungkin Roh Kudus ada dalam hidupannya kalau dia tidak percaya? Sedang jemaat Tuhan, mari kita bangun mesbah kita. Kita bangun mesbah secara pribadi, persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Kita bangun mesbah di dalam keluarga kita, bagi kita yang sudah berkeluarga. Dan terlebih mari kita bangun persekutuan ibadah kita secara berjemaah. Artinya esensi ibadah secara berjemaah adalah ada nasihat di dalamnya, ada saling menguatkan satu dengan lainnya. Memang kita nggak bisa bertemu secara langsung untuk saling menguatkan dan menghiburkannya satu dengan lainnya. Tetapi secara berjemaah kita bisa pakai media kita bisa saling menguatkan melalui telepon, melalui WA, melalui grup gereja kita bisa saling menguatkan. Esensinya sama, intinya sama, yaitu kita saling menguatkan, saling menasihati satu dengan lainnya. Sudah jemaat Tuhan, demikian renungan kita pada kesempatan kali ini. Kiranya Tuhan boleh menolong saudara-saudara untuk kita membangun mesbah kita. Jangan lupa bangun mesbah kita setiap hari, sehingga saudara-saudara senantiasa mengalami kekuatan dan hikmat yang baru daripada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana
mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Menggenapi firman-Mu, amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.